Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah lalu lintas di Lingkar Gentong terlihat sepi dari kendaraan. Masyarakat sekitar memilih untuk bersilaturahmi bersama dengan sanak saudara di dalam rumah mereka usai menjalankan sholat Idul Fitri. Jika di Hari Raya Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya pemirsa, warga melaksanakan mudik lokal. Kali ini situasinya berbeda. Pada Hari Raya Idul Fitri, jalur selatan Garut, Tasikmalaya terlihat sepi. Arus kendaraan di Lingkar Gentong didominasi oleh kendaraan warga lokal. Banyak warga sekitar bersilaturahmi ke rumah sanak saudara untuk merayakan Hari Lebaran. Pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi arus mudik di hari pertama perayaan Idul Fitri. Sudah ada rekan kami Bayu Pradana di jalur Gentong, Garut, Jawa Barat, dan juga Yasmin Atania di gerbang tol Cikampek Utama. Kita ke Bayu terlebih dahulu. Bayu, bagaimana situasi Hari Raya Lebaran pertama di sana? Wilson dan Bernadetta, sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi pemirsa Aju Siang yang merayakan. Begitu juga di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di Tasikmalaya, di mana nuansa Idul Fitri ini sudah terlihat sejak pagi tadi. Meski demikian, di Hari Raya Idul Fitri ini justru terlihat sepi di sekitaran jalur selatan, terutama di Tasikmalaya. Untuk lebih lengkapnya, mungkin kita akan melihat langsung bersama juru kamera Enggar Listiar di belakang saya. Ini adalah Lingkar Gentong, jalur selatan, di mana kalau kita lihat semakin sepi kalau dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Ini sudah terjadi sejak pagi tadi menurut pengamanan kami, di mana hanya ada sejumlah kendaraan. Meskipun ada kendaraan yang berasal dari luar kota, seperti salah satunya adalah Jakarta, tapi tetap saja kendaraan yang mendominasi di sekitaran Lingkar Gentong ini adalah kendaraan lokal. Memang mayoritas masyarakat ini lebih memilih untuk melakukan silaturahmi di rumah sanak saudaranya. Tadi pagi kami juga sempat meninjau di kota Tasikmalaya, di mana kemeriahan Idul Fitri terasa di pagi hari. Di Masjid Agung Tasikmalaya pada pagi hari ini sudah langsung disambangi oleh banyak sekali masyarakat yang memang 2 tahun kemarin ini sempat terhalang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di Masjid Agung Tasikmalaya, dan tahun ini akhirnya mereka bisa beribadah melaksanakan sholat Idul Fitri kembali. Tadi ramai sekali, ada sekitar 10.000 kurang lebih jamaah yang melaksanakan sholat Idul Fitri bukan hanya di dalam Masjid Agung Tasikmalaya saja, tapi juga masyarakat ini mengisi di sekitaran, di lapangan, dan juga di jalan di sekitaran Masjid Agung Tasikmalaya. Namun sejenak, hanya beberapa saat saja usai sholat Idul Fitri, langsung Masjid Agung ini terlihat sepi. Bukan hanya Masjid Agung saja, tapi juga dari jalan yang kami telusuri, ini juga kami melihat sepi dari masyarakat. Kalau kami lihat, memang untuk tahun ini banyak sekali pemudik yang datang untuk melepas rindunya ke keluarganya. Namun meski demikian, mereka pada Hari Raya Idul Fitri ini memilih untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara mereka di rumah masing-masing. Memang tadi juga Bapak Wali Kota Tasikmalaya ini juga mengatakan bahwa ini adalah momen yang disyukuri, bahwa akhirnya setelah 2 tahun akhirnya momen Idul Fitri ini bisa terasa kembali, dan memang diharapkan dengan patuhnya masyarakat dan juga pemudik yang sudah datang ke Tasikmalaya ini bisa melanjutkan momen seperti ini ke depannya, dan diharapkan dengan adanya momen Idul Fitri seperti ini merupakan awal dari kebangkitan Tasikmalaya dari COVID-19, terutama dari sektor ekonomi. Sementara kita kembali ke jalur selatan, kalau kita lihat memang masih sangat sepi, walaupun ini sudah menunjukkan hari sudah siang, namun kami tidak melihat kemacetan. Kalau kita bandingkan dengan beberapa hari yang lalu, bahkan kemarin sore, kami masih melihat adanya keramaian yang ada di jalur selatan, dan bahkan 2 hari sebelumnya lonjakan kendaraan ini luar biasa sekali.
yang dimana setelah makan sahur banyak sekali pemudik yang telah menyambangi jalur selatan ini, dan tentunya ini menjadi momen juga bagi Tasikmalaya untuk menyambut kembali mungkin keluarga mereka yang sudah lama menahan rindu mereka selama 2 tahun. Dan tadi Pak Wali Kota juga berpesan bahwa kepada para pemudik yang sudah datang kembali ke Tasikmalaya, Pak Wali Kota ini mengucapkan selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga, dan diharapkan bisa terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun mereka nantinya akan singgah, dan diharapkan nantinya para pemudik ini juga bisa patuh nantinya untuk berlalu lintas sehingga bisa pulang dengan selamat. Kalau di jalur selatan ini sudah sepi di Hari Raya Idul Fitri, bagaimana dengan gerbang tol Cikarang Utama? Ada rekan Yasmin di sana. Rekan Yasmin, silakan. Kalau di jalur selatan ini sudah sepi di Hari Raya Idul Fitri. Baik, selamat siang Wilson, Beta, dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama 1 kilometer 70, tempat saya melaporkan terpantau ramai lancar. Tidak terlihat adanya antrian maupun kepadatan kendaraan. Dan untuk saat ini ruas tol ini sudah dapat dilalui secara 2 arah ataupun normal. Karena memang sejak kemarin pihak kepolisian sudah mencabut berbagai sistem rekayasa lalu lintas yang sebelumnya diterapkan untuk mengurai kepadatan kendaraan. Adapun untuk saat ini didominasi ini pengendara yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama 1 adalah pemudik jarak dekat yang hendak bersilaturahmi ke sanak saudara usai melaksanakan sholat Id. Berdasarkan data yang kami terima dari pihak Jasa Marga, pada pukul 10 pagi tadi ada sebanyak 7.000 kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikampek Utama 1 menuju ke arah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Selang 1 jam saja ini sudah meningkat menjadi 12.000 kendaraan. Dan nampaknya bagi para pemirsa yang baru saja hendak melaksanakan mudik ataupun hendak ingin bersilaturahmi, tidak akan menemukan hambatan yang begitu berarti saat di perjalanan, karena untuk saat ini arus lalu lintas lancar, tidak ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan, dan juga tapi tetap untuk mempersiapkan berbagai hal mulai dari keterisian BBM maupun keterisian kartu elektronik agar perjalanan dapat berlangsung lancar dan juga aman. Wilson, Deta. Yasmin, jika arus mudik sudah berlangsung dan sudah mencapai puncaknya, bagaimana dengan arus balik? Diperkirakan tanggal berapa arus balik akan mulai terjadi? Ya, Wilson dan juga pemirsa, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian sejauh ini untuk arus balik akan dimulai dari tanggal 6 hingga tanggal 8 Mei 2022. Adapun saat ini pihak kepolisian tentunya sudah mempersiapkan rekayasa lalu lintas yang nantinya dilakukan. Namun untuk kapan atau rekayasa apa yang nantinya akan berlakukan terlebih dahulu, ini melihat situasi di lapangan, karena segala upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun Jasa Marga dalam penerapan rekayasa lalu lintas ini berpatokan dengan kondisi di lapangan, sejauh apa volume kendaraan terjadi pada saat itu, dan bagaimanakah sistem yang tepat untuk mengatur adanya nantinya terkait dengan volume kendaraan yang dapat terurai. Wilson. Baik, terima kasih Yasmin atas laporannya. Sebelumnya ada Bayu juga dari Lingkar Gentong. Selamat bertugas kembali teman-teman, dan selamat merayakan Lebaran di lokasi Anda melaporkan. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan bergabung bersama rekan Lineke Utsiki di Palimanan Kanci, tepatnya di rest area 207A Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Lineke, apakah rest area digunakan juga oleh masyarakat untuk melaksanakan sholat Id? Ya, Deta, Wilson, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa kalau dari pantauan kami memang untuk rest area yang berada di kilometer 207A ruas tol Palimanan Kanci ini juga digunakan oleh para pemudik untuk melaksanakan sholat Id. Karena dari pantauan kami, meskipun ini merupakan hari pertama Hari Raya Idul Fitri, tetapi masih ada sejumlah pemudik yang kemudian melakukan perjalanan jarak jauh di hari pertama yang biasanya justru digunakan ketika mereka sudah berada di lokasi ataupun di kampung halaman masing-masing untuk berkumpul bersilaturahmi bersama keluarga. Tadi kami sudah berbincang-bincang dengan sejumlah pemudik yang menyebutkan alasan mereka memilih untuk melakukan perjalanan jarak jauh di hari pertama Lebaran ini dikarenakan arus lalu lintas yang ada di tol Trans Jawa ini sudah jauh lebih lancar ataupun lengang. Karena dari pantauan kami juga saat ini situasi arus lalu lintas di ruas tol Trans Jawa di kedua arahnya, baik di jalur A maupun di jalur B ini terpantau lancar.
Dan informasi yang perlu diketahui juga oleh para pemudik untuk sistem rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap, kontraflow atau perlawan arah, dan juga sistem satu arah maupun one way ini sudah tidak diberlakukan lagi. Artinya kendaraan-kendaraan dari arah timur menuju Jakarta maupun dari arah sebaliknya ini sudah dapat menggunakan ruas tol Trans Jawa. Dan dari pantauan kami juga untuk di rest area yang berada di kilometer 207A ini memang masih cukup banyak begitu pemudik yang berada di lokasi untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, baik itu untuk beristirahat, kemudian menggunakan fasilitas umum seperti toilet, pengisian bahan bakar, ibadah, ataupun kemudian menggunakan fasilitas yang ada seperti yang unik adalah di kilometer 207A rest area ini terdapat pijat gratis yang disediakan oleh Polres Cirebon Kota, di mana masyarakat ini yang lelah sehabis berkendara bisa menggunakan fasilitas yang disediakan ini mulai dari siang hingga dengan malam hari tanpa dipungut biaya sepeser pun. Dan informasi yang kami peroleh juga dari Kementerian Perhubungan maupun anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang kemarin juga melakukan peninjauan baik itu di jalur arteri maupun di ruas tol Trans Jawa ini menyebutkan bahwa sistem satu arah ini disebut efektif untuk mengurai kepadatan yang ada. Bahkan di tahun ini disampaikan menjadi tahun dengan volume kendaraan yang paling tinggi yang memecahkan rekor sepanjang sejarah. Yang sebelumnya ini dipecahkan rekornya di tahun 2019 dikala itu ada sebanyak 103.000 kendaraan yang melintas dari ruas tol ataupun dari gerbang tol Cikampek Utama dari arah Jabodetabek menuju ke arah timur seperti ke Semarang, Surabaya, Cirebon, Solo, dan juga sekitarnya. Dan saat ini fokus dari pihak Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, dan juga berbagai pihak lainnya adalah berkenaan dengan arus balik. Yang kemudian disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa untuk puncak arus balik ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8 Mei. Tentunya berkenaan dengan rekayasa lalu lintas, ini sistem penerapannya masih sama, mulai dari ganjil genap, sistem satu arah maupun kontraflow. Sementara yang kemarin juga menjadi imbas adalah berkenaan jalur arteri, khususnya kendaraan-kendaraan dari arah timur ke arah Jakarta, dikarenakan nampaknya ini cukup banyak kendaraan-kendaraan sumbu 3 ke atas maupun bus yang melewati jalur arteri karena sesuai dengan aturannya memang mereka tidak boleh ataupun tidak diperkenankan melintas di ruas tol Trans Jawa selama puncak arus mudik. Kemarin disampaikan oleh Kementerian Perhubungan ini sebenarnya juga sudah dievaluasi dan juga sudah disampaikan kepada industri berkenaan dengan hal ini. Tetapi dikarenakan memang volume kendaraannya ini luar biasa, antusiasmenya tinggi sekali, dan disampaikan Kementerian Perhubungan nantinya pada saat puncak arus balik ini akan mendahulukan kendaraan-kendaraan sumbu 3 ke atas yang bisa melintas ke ruas tol Trans Jawa, baik itu untuk BBM, logistik, maupun pengisian bahan bakar lainnya ataupun kendaraan-kendaraan besar seperti truk, angkutan bus, dan juga minibus. Dan dari pantauan kami juga, meskipun di ruas tol Trans Jawa ini terpantau lancar, sebenarnya tadi kalau kami lihat cukup ramai kalau berbicara di jalur arteri Pantura karena memang lokalisasi ataupun kemacetan sudah terjadi sebenarnya di jalur-jalur arteri dikarenakan cukup banyak begitu pemudik yang lalu lalang ataupun warga lokal sendiri yang ingin berkumpul bersilaturahmi bersama keluarga. Dan dari pantauan untuk di Karangaksen ini cukup ramai dengan para pemotor dibandingkan dengan hari-hari biasanya, apalagi terdapat pasar tumpah di sana seperti Pasar Mundu, kemudian Pasar Ikan Gebang, dan juga Pasar Tegal Gubuk. Ini juga perlu diperhatikan oleh para pengendara. Kembali ke Bernadetta dan juga Wilson. Baik, terima kasih Linda Utsiki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan.